Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi ya dalam pembelajaran tes wawancara rekrutmen Panwaslu Kelurahan atau Desa atau BKD dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Bagi teman-teman yang menunggu besok untuk wawancara, hendaknya teman-teman bisa mempersiapkan soal-soal tes wawancara apa yang akan ditanyakan besok, agar teman-teman tidak canggung ya. Kalau sudah mempersiapkan kan lebih enak. Dalam tes wawancara kali ini saya press lagi ya. Kemarin di video ada 20 soal, sekarang saya press menjadi 12 soal plus kunci jawabannya. Jadi untuk rekrutmen Panwaslu Desa pemilu 2024 mungkin ada yang sedang berlangsung. Jadi pastikan untuk mempersiapkan tes wawancara BKD ini sebelum hari-hari sebelumnya, jadi nggak terlalu tegang. Mungkin sebelum lanjut, yang belum dukung channel ini mohon dukung dulu dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga ini menjadi amal jariah buat kita semua. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan 1. Ceritakan tentang diri Anda. Nah, ini biasanya di awal pertanyaan kita sering disuguhkan pertanyaan seperti ini. Kunci jawabannya yaitu ceritakan saja tentang statusmu saat ini. Bisa juga dengan menjelaskan jurusan kuliah kamu apabila kamu sedang kuliah, pengalaman organisasi, dan sebagainya. Kemudian jika sudah memiliki pengalaman pekerjaan, juga jelaskan pekerjaan Anda dan posisi apa, serta kinerjanya selama bertugas bagaimana. Jadi itu ya tentang diri Anda, singkat, padat, dan jelas. Kedua, apa itu PKD? Kunci jawabannya adalah PKD adalah singkatan dari Panwaslu Kelurahan Desa yang bertugas mengawasi tahapan pemilu di wilayah kelurahan desa. Karena kita melamar PKD ya tentu saja kita harus tahu tentang apa itu PKD. Ketiga, apa tugas PKD? Nah, ini penting juga ya tugasnya. Kunci jawabannya adalah Panwaslu Kelurahan Desa bertugas A. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. B. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan atau desa. C. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kelurahan desa. D. juga mengelola, memelihara, merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip. 4. Apa motivasi Anda ingin mendaftar Panwaslu Kelurahan Desa? Nah, ini penting juga ya. Kita mendaftar suatu pekerjaan pasti ada motivasinya ya. Cuman motivasinya itu yang relevan dengan apa yang dikerjakan. Kunci jawabannya adalah motivasi saya mendaftar pemilu Panwaslu Kelurahan Desa adalah jika saya lulus menjadi Panwaslu Kelurahan Desa pada pemilu 2024, maka saya akan mendedikasikan pikiran, tenaga, dan waktu saya untuk mengawasi setiap tahapan pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5. Apa saja kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa? Nah, ini juga penting ya kewajiban. Kunci jawabannya adalah A. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS.
B. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. C. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Dan D. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, jika Anda sebagai Panwaslu kelurahan desa kemudian ada kerabat atau keluarga Anda yang meminta bantuan Anda untuk membantu calon peserta pemilu atau tim sukses dalam rangka mengajak masyarakat agar dapat memilih calon tertentu, apa yang Anda lakukan? Nah, ini tes kepribadian ya, menyangkut tentang Panwaslu kelurahan desa. Kunci jawabannya adalah saya akan memberitahukan kerabat atau keluarga saya dengan baik bahwa saya adalah pengawas pemilu yang dilarang oleh undang-undang pemilu untuk mengajak mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu peserta pemilu dan diamanatkan undang-undang untuk mencegah dan mengawasi terjadinya pelanggaran pemilu. 7. Apa saja yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu? Nah, ini bagi Panwaslu kelurahan desa ya harus tahu ya apa saja pelanggaran pemilu. Jadi jawabannya adalah semua aktivitas yang bertentangan dengan undang-undang pemilu pada saat tahapan pemilu sedang berlangsung, seperti memanipulasi jumlah suara, melakukan politik atau politik uang, dan lain sebagainya yang dilanggar oleh yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu teman-teman. Nomor 8, siapa saja peserta pemilu tahun 2024 nantinya? Kunci jawabannya adalah, nah ini teman-teman, yang peserta pemilu untuk tahun 2024 yaitu memilih calon dan wakil presiden. Yang kedua, memilih calon DPR. Yang ketiga, memilih calon DPD. Yang keempat, memilih calon DPRD provinsi. Dan yang kelima, memilih calon DPRD kabupaten kota. Yang 9, hari dan tanggal berapakah hari pemungutan suara di tahun 2024? Nah, ini harus teman-teman harus tahu ya. Jadi kunci jawabannya adalah berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, maka pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Nah, ini teman-teman harus ingat ya. Ini penting bagi kita karena ini adalah hari pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. 10. Apa itu pengawas TPS? Nah, ini teman-teman harus tahu, pengawas TPS adalah nanti bagian dari teman-teman untuk diperbantukan dalam melaksanakan pengawasan di tingkat TPS. Kunci jawabannya adalah pengawas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi tiap-tiap TPS. Nah, nanti teman-teman kalau sudah dilantik jadi PKD akan berkoordinasi dengan pengawas TPS. 11. Ada berapa jenis pelanggaran pemilu dan sebutkan. Nah, ini teman-teman. Jadi kunci jawabannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Nah, kalau lebih jelasnya teman-teman nanti baca di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, masalah yang dari ketiga pelanggaran tersebut. 12. Berapa jumlah partai politik dalam pemilu tahun 2024? Nah, ini teman-teman juga harus tahu. Ini bukan rahasia lagi, jadi harus mengetahui. Kunci jawabannya adalah jumlah total ada 24 partai politik peserta pemilu 2024, yaitu terdiri dari 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Nah, untuk rinciannya juga teman-teman bisa di search di Google ya,
partai-partai apa saja dalam 24 partai tersebut. Nah, itulah teman-teman dari 12 pertanyaan yang saya press lagi. Semoga ini membantu bagi teman-teman untuk tes wawancara besok. Semoga teman-teman bisa melewatinya dengan mulus dan lancar tanpa kurang satu apapun. Untuk mengenai jawabannya teman-teman bisa kembangkan sendiri yang menurut teman-teman itu bagus. Dan sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga ini membantu teman-teman. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan jangan lupa berdoa agar teman-teman dimudahkan, dan sering-seringlah cari-cari informasi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.